Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi di video kali ini saya akan memaparkan materi manajemen diklat mengenai teori belajar orang dewasa dan etika pelatih. Baiklah, pertama-tama perkenalkan nama saya Arnindiana Fitriainullah dengan NIM 1911021007. Jadi materi pembahasan kita hari ini ada definisi pendidikan orang dewasa, teori belajar orang dewasa, dan juga etika pelatih. Pertama ada definisi pendidikan orang dewasa. Apa itu pendidikan orang dewasa? Jadi, menurut Kartini Kartono, pendidikan orang dewasa atau dengan istilah lain andragogi yang secara harfiah memiliki arti seni dalam mengajar orang dewasa. Perlawanan dengan pedagogi yang berarti seni dan pengetahuan mengajar anak. Sedangkan menurut John D. Ingalls, pendidikan orang dewasa adalah suatu cara pendekatan dalam proses belajar orang dewasa, yang mana rumusan ini lebih menekankan kepada teknik belajar bagi orang dewasa. Sehingga orang dewasa sanggup dan mau belajar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pendidikan orang dewasa adalah kegiatan membimbing dan membantu orang dewasa belajar dan juga termasuk sebagai proses penemuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sepanjang hayat terhadap sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Prosesnya pun tidak didasari pada pertimbangan pendidik, melainkan didasari oleh kepentingan para peserta didik. Submateri yang kedua itu ada teori belajar orang dewasa. Di sini saya memaparkan teori belajar Student-Centered Learning by Rogers. Jadi, teori belajar yang cocok bagi pembelajaran orang dewasa adalah teori yang beraliran humanistik, dengan orientasi pada murid atau biasa diketahui sebagai Student-Centered Learning. Mengapa dikatakan lebih cocok menggunakan teori tersebut? Karena seperti yang sudah dipaparkan tadi, teori yang beraliran humanistik. Jadi, Student-Centered Learning oleh Rogers didasari oleh aliran humanisme, yang mana humanisme berfilosofi menekankan pada kebebasan, martabat, serta potensi manusia. Selain itu, prinsip filosofis humanis juga lebih menekankan pada kepentingan pribadi dan kebutuhan manusia. Nah, hal-hal yang dipaparkan tersebut telah sesuai dengan definisi dari pendidikan orang dewasa itu sendiri. Maka dapat kita simpulkan bahwa teori belajar orang dewasa dikatakan cocok menggunakan teori belajar Student-Centered Learning karena memiliki dasar utama yaitu setiap orang dewasa adalah sosok pribadi yang unik, yang mana mereka memiliki kebutuhan, problem, dan motivasi serta keadaan yang dihadapi pun berbeda-beda dengan satu dengan lainnya. Selanjutnya kita beralih pada submateri ketiga yaitu etika pelatih. Apa itu etika? Ya, jadi etika menurut Robert Salomon merupakan sebuah hukum sosial. Etika merupakan hukum yang mengatur, mengendalikan, serta membatasi perilaku manusia. Sedangkan menurut KBBI, etika memiliki 3 arti, yaitu ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak dan nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh masyarakat. Maka dapat kita simpulkan bahwa etika merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan moral dan hukum sosial yang harus dipatuhi oleh setiap pengendali pelatihan, serta diharapkan akan membentuk perilaku dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Selanjutnya ada beberapa kode etik atau sikap yang harus dipatuhi oleh pelatih. Yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa kepemimpinan, disiplin, berprinsip hubungan antara manusia dengan dasar kekeluargaan, bersikap simpati, bijaksana dan jujur, bersedia membimbing, sabar dan tegas, rajin dan rapi, serta humor dan ramah. Baiklah, itu dia materi yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.